sering banget ditanyain gimana sih cara dapat duit dari blognya gitu. Biasanya kan itu ada campaign yang kita butuh blogger. Karena adanya komunitas ini, jadi pekerjaan mereka tuh kayak separuhnya udah selesai. Sekarang tuh aku bilang blog sama Instagram tuh harus dimaksimalkan keduanya supaya ini blog tuh rumah kita, tempat semua nyimpen tulisan, tempat semua yang bisa kita gampang nyarinya juga. Nah, Instagram tuh channelnya, rumahnya, pintu masuknya gitu buat ke blog. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di podcast Daily SEO ID, tempat belajar SEO lewat ngobrol santai dengan para praktisi. Dengan saya Ilman Akbar dan co-host saya Maulana. Sekarang kita mengundang siapa, Ul? Hari ini kita mengundang blogger kondang, bukan kondang. Jadi Kondangan. ya satu-satunya orang di balik blog Momo Pururu. Kalau bisa dibilang ini yang paling besar, travel blogger paling besar di Indonesia sekarang. Trafficnya. Ya, silakan. Namanya siapa di balik Momo Pururu? Namanya. Oke. Oh, biar saya kenalin. Oke. Jadi guys, ini tuh istri saya. Oke. Namanya Kak Isti. Namanya Isti. Berhubung ini istri sendiri, jadi pas ngobrol nih mungkin saya bakal manggilnya Emah gitu. Mama. Okay. Kalau refleks gitu nggak apa-apa. Ya, asal jangan sayang atau apa gitu, terlalu PDA ya. Ini istri saya guys. Ya. Halo Mah. Silakan kenalin diri sendiri. Aku Istiana Sutanti, nama lengkapnya. Nah, ngeblog itu di momopururu.com. Sejak 2022 baru difokusin ke travel family. Jadi isinya ya tentang pengalaman kita, keluarga kita sendiri untuk jalan-jalan aja gitu dan diceritain di situ. Oke. Gitu. Momo Pururu MOMOPURURU.com. Oke. Oke, kita mau bahas tentang dunia blogger buat teman-teman yang lagi ngeblog atau galau mau ngeblog lanjut apa enggak. Nih obrolin buat teman-teman semua biar tahu blog nih diarahin kemana sih, blog kalian nih diarahin kemana sih gitu. Gitu ya, biar ya tadi yang Maul bilang, aku pernah riset lah ngebandingin travel blogger Indonesia itu trafficnya berapa sih sekarang nih traffic SEO-nya gitu. Saya ngecek pakai Ahrefs Traffic Checker. Dan blog istriku ini nih emang paling besar gitu, karena emang paling update konsisten rutin. Sementara blogger yang lain, travel blogger lain yang dulu terkenal padahal pindah ke sosmed gitu. Jadi buat teman-teman yang galau trafiknya nggak naik-naik, kenapa nih SEO-nya nggak bagus-bagus? Nah, kita belajar dari Kak Isti hari ini. Yes. Oke, ini siapa mulai nih? Silakan deh. Oke. Jadi kan mau kayaknya yang penasaran ya. Iya boleh. Jadi aku dulu juga blogging kan, dan biasanya blogger itu kita berkomunitas gitu. Nah ini sekarang karena udah nggak aktif lagi. Dari pandangan Kak Isti deh, kira-kira kondisinya sekarang gimana komunitas blogger ini? Sebenarnya sekarang tuh masih rame ya, apalagi ada di salah satu portal media yang gede kan juga ada user generated kontennya tuh masih rame banget. Sebut gitu aja kan. Kompasiana maksudnya. Iya, Kompasiana. Jadi selain blogger itu punya blog sendiri, banyak juga yang masih nulis di situ gitu, dan nggak sedikit juga yang baru mau nulis blog. Jadi kelas-kelas blogger atau apa tuh masih lumayan rame gitu. I see. Walaupun kadang yang emang sering banget ditanyain gimana sih cara dapat duit dari blognya gitu. Kayaknya itu akhirnya ya. Nah, benar-benar itu akhirnya. Cuman kayak kita yang blogger-blogger lama, apalagi sekarang yang ada tuh komunitas blogger buat blog walking ya, itu tuh rame banget, dan itu bloggernya tuh cenderung lebih seneng emang ngeblognya tuh awalnya dari hobi gitu loh. Jadi mereka emang passionate untuk nulis di blog. Nah, meanwhile dapat uangnya itu kayak bonus aja buat kita gitu. Jadi bukan itu yang difokusin, melainkan dari hobi dulu nih. Seneng cerita, seneng nulis, baru ternyata bisa dapat penghasilan. Jadi itu jadi penghasilan tambahan aja gitu. Soalnya aku gitu dulu Mas. 2018 sebelum itu juga ya emang niatnya cuma pengen nulis aja gitu, pengen bikin sesuatu di internet. Inspirasinya dulu apa ya? Raditya Dika kayaknya dia punya blog ya. Iya. Nah, jadi kayak dari situ
nulis apapun lah, nggak ada tema, nggak ada jadwal dan segala macam. Tapi ternyata ketemu nih sama komunitas. Aku waktu itu di Medan. Boleh di shout out ya? Nggak apa-apa. Nah, nama komunitasnya Blok M, blogger Medan. Jadi ternyata di situ aku baru tahu, oh kalau ngeblog tuh ada caranya. Oh kalau ngeblog tuh ternyata bisa menghasilkan uang. Nah dari situ karena aku awalnya nulis, ketemulah SEO. Oke. The rest is history. Nah jadi maksudnya itu kan lama banget ya. Nah jadi Tahun berapa tuh? 2018 sebelum itu bahkan. Oke. Jadi, nah sekarang tuh gimana kondisinya? Apakah yang sebenarnya yang ngapain sih teman-teman di komunitas blogger ini kerjaannya ngapain? Maksudnya aktivitasnya ngapain gitu? Selain tadi nulis sesuai passion, terus kalau tadi aku dengarnya dari Kaisti ada blog walking, itu istilah yang udah lama nggak didengar. Ya jadi apa aja sih gitu? Kayak kondisinya sekarang gimana? Masih rame nggak gitu? Sebelum jawab itu aku penasaran. Mau pertanyaan pertama ke Kaisti, kenapa tentang komunitas gitu? Iya. Kenapa bukan ini penasaran kayak kenapa tidak tentang gimana sih cara blognya bisa trafficnya bagus misal gitu ya? Kenapa tentang komunitas? Apa penasaran dulu itu ya? Penasaran dulu karena ketika baru mulai kan nggak ada kepikiran tuh ini biar harus banyak. Oke. Jadi cuman pengen taunya ini gimana biar sustain. Oh ternyata solusi paling dekat adalah berkomunitas. Karena at least kita bisa konsisten. Benar. Dari situ baru tahu yang lain. Oh bisa traffic, bisa seterusnya. Iya, Nah gimana tuh Mas? Tadi jawabannya tadi pertanyaannya dari komunitas. Kan berkomunitas nih. Maul sejak berkomunitas baru tahu blog ini ternyata bisa dapat penghasilan segala macam. Nah, sekarang ininya komunitas tuh macam-macam. Ada satu komunitas yang challenge. Aku ikutan blogger challenge itu kan. Nah, jadi itu blogger challenge-nya 2 kali seminggu. Nulis itu sepanjang tahun selama 2 kali seminggu. Nah, ntar kalau misalkan ada yang nggak sampai 2 kali seminggu di depak gitu. Jadi itu ada komunitas itu. Ada lagi yang yaitu tadi blog walking. Nah, yang lainnya lagi ada yang emang hobi. Sebut aja food blogger Indonesia. Itu tuh ya emang kita hobi ngulas tempat makan atau apa gitu. Jadi aktivitasnya macam-macam. Jadi komunitas sekarang tuh emang lebih banyak lagi dan biasanya satu komunitas sekarang kayak satu kegiatan gitu. Kalau dulu kan ada aku pertama kali berkomunitas di komunitas emak blogger. Itu banyak dulu kegiatannya macam-macam, kayak masih ada kelas offline, terus ada aktivitas mingguan. Nah kalau sekarang tuh udah nggak ada, udah jarang yang kayak gitu. Rata-rata aktivitasnya blog walking atau apa. Nah terus juga kalau blogger-blogger sekarang emang rata-rata juga blognya itu kayak jadi batu loncatan, kayak Maul tadi kan. Abis dari berkomunitas ternyata tahu ini, ternyata ujungnya tahu SEO, akhirnya berkarir di SEO. Nah sama blogger juga banyak yang kayak gitu. Ujung-ujungnya jadi content writer, terus banyak juga yang daftar akhirnya di Upwork atau apa gitu, jadi freelancer gitu. Terus bisa juga mereka dari hobinya nulis, akhirnya nulis buku gitu. Jadi kayak blognya ini bisa jadi batu loncatan sama mereka gitu. Sama kayak yang travel blogger yang dulu-dulu lama udah naik di blognya, sekarang kan pindah ke Instagram atau sosmed lain gitu kan. Nah mereka jadi kayak blog ini batu loncatan untuk mereka jadi influencer gitu. Jadi menurut aku banyak banget yang akhirnya menjadikan blog ini sebagai batu loncatannya dia gitu. Oke. Tadi komunitas tuh berarti definisi komunitas zaman itu, aku juga ngeblog kan, saya mantan blogger teman-teman. Dibilang betul loncatan nggak ya? Mungkin iya kali ya. Aku sekarang jadi praktisi SEO gitu juga, emang startnya dari blog sih. Aku yakin ada kontribusinya. Nah zaman dulu 2006 aku ngeblog, komunitas blogger tuh emang kayak tempat ngumpul general aja. Semuanya. Semua hal jadi tempat nongkrong gitu. Jadi blog tuh cuma menjadi kayak oke, lu punya blog, gue punya blog, jarang update juga nggak apa-apa, tapi ngumpul gitu. Nah kalau sekarang udah spesifik rata-rata banget ya. Iya, itu kayaknya setahun sampai 2 tahun kebelakangan ini sih yang kayak udah spesifik, kayaknya satu komunitas ini buat blog walking doang, satu komunitas ini buat ini gitu. Kalau dulu sih masih yang aku bilang itu kan komunitas sama blogger tuh dulu aktivitasnya lumayan banyak. Tiap tahun ada serikandi blogger, terus ada
yang aktivitas mingguan. Ada lomba malam gitu-gitu ada ya? lomba juga, lomba blog apa segala Oke. macam masih di situ. Begitu komunitasnya tambah banyak, jadi kayak brand-brand juga kan juga jadi punya Iya, opsi itu lebih dia. banyak gitu kan buat nyari blog yang sesuai sama mereka gitu. Jadi gitu Oke. seiring komunitasnya banyak, akhirnya ya kayak gitu jadinya terinian sendiri aktivitasnya. Berarti sekarang wajar dong kalau misalnya kita bergabung di berbagai komunitas sekaligus gitu kan? Iya, banyak banget yang Iya. akhirnya komunitas ini tuh ya Orangnya itu L4L lagi, ya, iya. lu lagi gitu jadinya. Iya. Ya gitu deh. Ya, soalnya itu tadi poin bagus Mas. Soalnya itu menghemat teman-teman digital marketing lain untuk nyari. Biasanya kan itu ada campaign yang kita butuh blogger. Karena adanya komunitas ini, jadi pekerjaan mereka itu kayak Oke. separuhnya udah selesai. Iya, iya. Gitu. Nah, apakah ini aku pengen nge-bridging buat yang awam banget gitu, yang baru pengen mulai blogger gitu ya, pengen mulai ngeblog ya. Sebenarnya ngeblog tuh harus berkomunitas nggak sih? Kalau buat aku ya, sekarang jawabnya bisa bilang kayaknya harus deh. Oke. Buat aku ya, karena itu tuh kayak pertama, apalagi yang di Blogger Challenge itu tuh benar-benar meningkatkan semangat kita buat update. Buat Oke. kan ya namanya kita punya blog, ya masa nggak diupdate gitu. Maksudnya ngaku istilahnya kejamnya mah kalau ngaku-ngaku blogger tapi kok nggak pernah nulis gitu, nggak Yeah. pernah nulis blog gitu nih. Itu satu. Kedua, jadi nambah teman dan frekuensinya tuh nyambung gitu, satu frekuensi teman-temannya gitu. Jadi kayak itu sama dapat teman baru. Nah, dari teman baru itu kadang kita juga bisa dapat peluang baru. Kayak kita deket sama ini. Nah, terus ternyata dia dapat brand. Jadi dapat penawaran dari brand, suruh nyari beberapa blogger. Nah, akhirnya kita diingat sama dia gitu. Jadi selain meningkatkan semangat kita buat nulis di blog, ngisi blog secara rutin, ya itu bisa dapat peluang dari banyaknya networking gitu. Ya, valid. Saya mau menambahkan valid. soalnya kenapa nggak boleh sendirian? Karena nanti kita stuck. Benar. Jadi isu yang paling besar waktu itu adalah ketika mulai nulis itu balik di 2015, bahkan sebelum itu satu karena kita nggak punya perbandingan, Mas. Ya. Oke, jalan misalnya 6 bulan nulis apapun yang kita pikir bagus untuk kita Ya. tulis gitu. Terus setelah itu karena nggak ada masukan feedback dari Ya. luar dan nggak ada reaksi apa-apa kayak Sumpek sendiri sumpah gitu. sendiri, Sumpah iya sendiri. gitu. Nah, itulah turning pointnya ketika ketemu, ternyata ada komunitas blogger. Masuk, ternyata mereka ada kegiatan. Nah, at least kegiatan itu yang bikin kita konsisten. Gitu. Oke. Nah, dari situ kalau misalnya kita udah konsisten kan ya opportunity kan datang ya. Ya, ya, ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau benar tadi kalau misalnya sekarang apakah harus berkomunitas? Sebaiknya iya. Itu karena dari situ dia opportunity-nya. Gitu Nah, sih. sekarang pertanyaan lanjutannya adalah nyari komunitas di mana? Karena kan Daily SEO ID kan punya grup Telegram ya, Iya. gitu kan. Dan dari pertanyaannya dan dari yang ngobrol di sana ya, Telegram kan sebenarnya lumayan random, jadi orang banyak yang nggak pakai identitas asli segala macam. Tapi salah satu yang paling sering ditanyain tuh, salah satu yang sering nanya itu adalah, ini blogger nih. Karena pertanyaannya pertanyaan tipikal blogger gitu, bukan pertanyaan yang praktisi SEO gitu. Nah, jadi kita tuh udah punya sih sebenarnya komunitas di grup Telegram gitu. Jadi kalau mau join di description ya grup Telegram. Nah, tapi kalau menurut kamu Maya, bagaimana cara mencari komunitasnya? Apakah dari grup besar kayak Daily SEO bisa cukup atau ada tips praktis gak? Kalau dulu ada Facebook ya. Iya lagi. Kan? Oke. Pertama banget tuh aku ketemu emang di Facebook dulu. Iya. Kalau sekarang kayaknya blogger jarang yang punya Telegram. Oke. Jadi kalau misalkan diarahin ke Telegram kayak pada males ya, aku nggak punya. Karena Iya. Telegram biasanya buat profesional, kerja profesional. Enggak sih, Telegram buat menonton bajakan. Iya bener sih. Cuman maksudnya jarang aku jarang Oke. menemui blogger yang punya Telegram. Walaupun ada, biasanya mereka dapat dari Instagram akhirnya, sosmed. Makanya sekarang tuh aku bilang blog sama Instagram tuh harus dimaksimalkan keduanya supaya ini blog tuh rumah kita, tempat semua nyimpen tulisan, tempat semua yang bisa kita gampang nyarinya juga. Nah, Instagram tuh channelnya, rumahnya, pintu masuknya gitu buat ke blog. Etalase ya. Iya, etalase Instagram, bukan ya nggak cuma Instagramnya sih, bahkan sekarang juga rame di thread kan. Jadi mungkin bisa nemu di Instagram atau di thread itu.
gitu. I see. Ya ini kita kayaknya setuju terus nih sampai akhirnya. Soalnya saya juga salah satu orang yang ketika join komunitas itu adalah karena jadi mereka bikin campaign di Instagram. Oke. Jadi waktu itu masih aktif banget nge-scroll Instagram, terus ketahuan, wah ternyata ada komunitas di sini, terus join. Oh, kamu nemunya dari situ. Iya, jadi Satu minggu satu cerita. iya di Blok M itu, kayak mereka Blok memang M, open, ya mereka open rekrutmen. Oh ternyata syaratnya harus seperti ini harus sudah punya domain, harus segala Oke. sebaiknya gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak punya juga nggak apa-apa, ntar diajarin. Jadi maksudnya dari mana? Kalau untuk menjawab dari mana untuk dapat akses ke komunitas ini? Tadi bisa satu dari Instagram atau sesimpel biasanya kayak Delesio contohnya kayak brand besar itu biasanya punya channel lain, punya channel grup. Oke, ya. Nah itu juga yang kayak misalnya ada marketplace backlink misalnya, dia pasti punya komunitas. Atau kalau brand media dia punya komunitas sendiri. Nah dari situ mungkin ada salah satunya channelsnya adalah khusus untuk blogger, gitu. Satu lagi ini yang agak effort. Dan ini bukan fokusnya ke komunitas, lebih ke karena kita tahu kita nulis dan kita udah ada portofolio dan kita punya blog dan kita mau reach out orang lebih banyak, ya udah dikabari aja gitu yang punya platform. Kayak aku yang lakukan ke Delesio. Reach out ya, reach Jadi out. ceritanya dulu nih, Yes. Maul itu kan emang blogger, nulis, dan Maul tuh tiba-tiba ngemail Yes. apa link ini aku lupa ya. Ngemail tiba-tiba ngemail ke Delesio, ke aku bilang saya punya topik nih, boleh nggak berkontribusi gitu. Yeah. Jadi bukan cuma sekedar saya mau nyumbang konten nih, tapi saya sudah punya bahan, bahkan ngasih link ya, apa ngasih judul. topik ya, ngasih judul ya. Ngasih topik. Jadi itu menjadi pintu masuk buat ngembangin Blog diri. tadi, ya, blog ngembangin diri dan Yang jadi seterusnya. batu loncatan akhirnya Yes. kan. Iya, Oke. kayak gitu juga bisa. Jadi blogging komunitas, selain komunitas kita juga bisa langsung reach out. Oke. Kita mau ngomong dari basic nggak? Boleh. Jadi kayak ini misalkan teman-teman nih. Jadi basicnya tuh gini. Ngeblog tuh masih relevan nggak sih di zaman sekarang? Apalagi orang nyari info dari AI, sosmed kan lebih banyak dipakai. Nah, kemarin Ngapain masih ngeblog mah? Gitu. Kemarin masalahnya emang banyak banget pertanyaan kayak gitu juga kan. Oke. Cuman kayak sekarang dari semua blogger-blogger yang aku temui sekarang, mereka masih ngerasa ngeblog itu relevan karena pertama emang dari hobinya juga ya. Maksudnya kan kita menjalani hobi itu emang dasarnya seneng. Jadi pertama itu, kedua ternyata mereka dapet ya itu tadi kan di Kompasiana itu komunitasnya nggak cuma mereka bisa masukin tulisan, tapi dari tulisan itu mereka bisa menghasilkan gitu. Juga Oke. bisa diundang-undang ke event atau segala macam gitu kan. Nah yang selanjutnya tuh masih relevan karena blog kita tuh bisa jadi kayak bermanfaat buat orang yang baca juga gitu. Kayak sekarang kemarin sih beberapa kali aku dapat DM atau WhatsApp itu karena mereka baca blog aku, jadinya ngelanjutin japri nanya-nanya lebih lanjut gitu, kayak misalkan aku nulis USS itu kan, Universal Studio Singapura. Wahana USS buat anak gitu kan. Nah, ada yang sampai DM dan dia jadinya curhat gitu. Kalau di sana begini gitu. Terus di Singapura hotelnya apa aja. Terus banyak deh yang nanya kayak gitu. Jadi kayak masih relevannya karena masih bisa bermanfaat loh buat orang. Kayak orang-orang yang googling, orang-orang yang nyari informasi tuh masih mengandalkan blogger juga gitu buat ininya mereka, karena mereka lebih percaya cerita yang personal kan dibanding kalau misalkan dapetnya media lagi gitu kan, kok kesini lagi Iya, gitu. Jadi betul. kayak kalau dapet cerita yang personal, ini dia nih kayak pengalamannya dia sendiri soalnya, jadi dia bisa lebih percaya. Tapi poin yang terakhir tadi kan juga bisa didapat dari sosmed. Orang kreator di sosmed kan bikin konten, itinerary. video, itinerary apalah, tips kan tetap personal, tetap bermanfaat. Tapi di blog tuh bisa lebih detail, bisa lebih panjang. Pertama kan emang nggak ada batasan kan, mau sepanjang apa nggak ada batasan. Jadi lebih panjang, lebih detail. Dan kalau misalkan konten sosmed itu benar-benar kayak merangkum hal-hal yang pentingnya aja. Jadi kalau misalkan mau lebih lanjut ya baca di blog. Terus di sosmed itu kadang nge-search-nya susah banget. Jadi kita udah bikin ini sebenarnya 5 bulan yang lalu. Nah, kalau dicari di IG, scroll sampai bawah capek gitu nge-scrollnya. Nah, kalau di blog tinggal search
munculnya cepet gitu, bisa search di blog kita sendiri atau search di Google kan tinggal masukin blognya apa, postingannya apa gitu atau ininya apa, jadi gampang dicari gitu kalau blog menurut aku. Jadi kalau nyambung ke tema SEO biasa Uli ya, berarti kalau nyari itu ya blog tuh masih gampang ditemukan gitu ya. Iya, masih gampang ditemukan. Oh tunggu, aku masih mau nge-challenge thinking ini nih. Kalau nyari di TikTok kan juga bisa nyari dan tetap dapat konten yang relevan. Iya, kalau Oke, di TikTok. aku punya poin untuk itu. Bener. Oke. Di TikTok lebih gampang, Iya. lebih gampang. Nah, silakan mencari saya juga mau sih. ini nih. Coba mau dulu. Oke, kenapa aku masih bilang blog masih relevan? Karena gini, jadi gini, catch-nya adalah karena dia tulisan. Dengan informasi yang lengkap itu, kita masih punya pilihan untuk skim. Oke. Jadi kayak misalnya di kereta, oh ini aku kayaknya udah ketemu tulisan bagus banget review, aku bisa skim. Tapi kalau misalnya reels atau short video dan segala macam, kita kan baca, kalaupun nggak di public dan kita nggak dengar suara, kita baca caption kan, close captionnya kan. Dan itu kan harus nunggu kayak dia ngemas informasinya dalam 60 detik itu dia letaknya di mana. Iya, Mau nggak mau iya. aku harus konsum 60 detik. Atau skip totally aku capek dibacanya. Atau paling bisa adalah ya kita kali 2 kan, cepetin. Iya. Nah jadi kayak harus maju mundur gitu. Tapi kalau tulisan kan itu lebih bagus. Dan itu tadi lebih searchable. Aku masih setuju itu lebih searchable. Dan ada satu hal lagi yang paling penting adalah blog itu selama dia masih di host di situ, dia nggak akan hilang, nggak akan kemana-mana. Nggak ke suspend Nggak sama itu. Iya, akun nggak ke ban dan segala macam nggak Iya, kan. benar-benar. Jadi itu satu. Dan ada satu lagi habit yang aku lakukan adalah aku sering follow blog orang yang aku tahu. Jadi kayak Mas Lima sendiri punya blog, Kak Izzy punya blog. Terus misalnya ada marketer siapa, dia punya blog yang walaupun dia update-nya entah kapan gitu. Tapi aku tetap follow gitu. Kenapa aku masih bisa tetap follow? Karena aku nggak harus lihat dia setiap hari. Kalau di sosial media kan mau nggak mau muncul setiap hari gitu. Iya, iya. Jadi benar. kita bisa apa ya? Set boundaries mungkin bahasanya, tapi nggak boundaries, Oke. tapi kayak ya, Saat Jadi mau sebutuhnya aja, iya. Sebenarnya aku nggak mau nontonin kamu tiap hari, tapi Exactly. kontenmu bermanfaat. Jadi- nah, tapi aku nggak mau nontonin tiap hari, gimana dong gitu. Jadi kalau di blog itu memungkinkan, Iya, kalau itu di memungkinkan. Instagram I see. kayaknya dipaksa harus tiap hari atau nggak sama sekali gitu ya. yes. Tapi ini balik lagi ya kayak tentang relevan apa enggaknya tuh aku masih penasaran. Bentar. Tapi kalau ngomongin gitu di TikTok tuh justru yang di follow kadang lama munculnya loh. Oh, karena di TikTok kalau belum follow emang dikasih Emang lihat dikasih terus. lihat Begitu terus, di tapi follow udah di-follow hilang. kayak, iya, bener. Kalau di Itu TikTok aku pernah dengar gitu. I see. Lanjut. Nah ini masih tentang tema blog tuh masih relevan apa enggak karena aku BTW in case teman-teman belum tahu dan pasti nggak tahu sih, aku zaman tahun 2007 tuh bikin blog namanya ayongeblog.com. Jadi blog tuh masih nge-hype zaman 20 tahun lalu ya. Iya udah 19. Terus itu saya semangat sama dunia ngeblog, jadi ngajak orang ngeblog, bikin blog tentang ngajak orang ngeblog. Ayo ngeblog. Sungguh meta justru gitu. Karena Iya. di titik ini tahun ini gitu ya, di era AI ini masih orang masih harus diajak ngeblog nggak? Atau mungkin kalimatnya agak kalau blog masih relevan seperti statement Maul dan kamu Mah, ngeblog seperti apa sih yang masih relevan tahun ini? Ya, itu sih. Apakah masih relevan ngajak orang ngeblog? Dan kalau iya, blog yang kayak gimana? Nah, kalau ngajaknya kayaknya udah apa ya? Perlu nggak perlu ya, karena banyak orang yang akhirnya nanya, aku mau ngeblok nih, gimana caranya gitu. Lebih ke mereka udah mau ngeblok, udah ada niatannya, Oke. tinggal caranya gimana, Oke. gitu. Nah, caranya ini gitu yang tadi bilang yang relevan saat ini tuh harus apa gitu. Kalau dulu 10 tahun lalu kali ya, 8 sampai 10 tahun lalu tuh kita aku juga bagian di dalamnya tuh blognya isinya campur-campur banget. Kan awal-awal ngeblog tuh masih zaman kuliah mah masih ceritain Curhatan. apa aja, curhatan. Karena itu lagi benchmarknya Raditya Dika. Jadi kayak pengen banyak semua blogger pada zaman itu kayak pengen jadi kayak Raditya Dika gitu, nyeritain semua hari-harinya mereka aja. Nah, begitu nikah punya anak, aku kayak blognya jadi ke arahkan jadi parenting. Nah, tapi begitu masuk komunitas emak blogger itu kan dari situ dapat kayak banyak undangan event atau apa buat ditulis di blog. Nah, akhirnya blognya malah isinya macam-macam. Zaman itu mungkin masih relevan
karena ya macam-macam. Nah kalau sekarang itu udah nggak bisa, karena kalau misalkan kita isinya gado-gado malah nggak bagus gitu, kayak ya balik lagi ke SEO, ntar Google ngelihatnya ini lu isinya apaan sih sebenarnya blognya, bisa dipercaya apa enggak sih omongannya gitu. Makanya waktu mulai memutuskan untuk ngeblok lagi di tahun 2022 itu aku ya langsung ini aja deh, fokusin ke traveling keluarga aja, karena itu karena itu hobi aku juga kan, traveling sama ngeblok, jadi disatuin hobi kita traveling bareng keluarga gitu, jadi disatuin situ. Jadi kalau mau ngeblok zaman sekarang ya itu tentuin fokusnya mau kemana gitu, yang paling kamu suka itu mau ngomongin apa gitu, itu lebih gampang dari situ mulainya. Oke, kita bakal kesana lebih dalam abis ini. Yes. Menurut lu gimana, Ul? Masih ngajak nih, kayak kita masih perlu, ayo ngeblok gitu. Rame-rame ngajak gitu ya. Iya, kita masih perlu di Lesio kan. Kita emang edukasi SEO ini lumayan general lah, banyak kan ke praktisi gitu. Tapi apakah blogger nih perlu kita ayo belajar ngeblok yang bener yuk gitu? Kalau ngajak ngeblok sebenarnya ya tergantung ya. Kita tetap ngajak gitu, tapi ya bebas orangnya mau atau enggak. Tapi kalau misalnya ngajak ngeblok yang benar itu harus justru aku melihat contoh ini yang bagus itu adalah dari teman-teman developer, Mas. Jadi karena mereka base-nya developer, jadi mereka nggak peduli soal marketing, SEO, nggak peduli. Alhasil adalah mereka punya bikin website pribadi, isinya apa? Portofolio, use case, pengalaman mereka, dan aset. Justru menurutku itu adalah contoh blogging yang baik dan benar. Kebayang sih. Jadi kita nggak cuman keywordnya apa, harus nulis tentang apa dan segala macam. Mulai aja dulu dari pengalaman dari apa yang kita punya. Lambat laun itu kan pasti nanti mau nggak mau orang datang gitu. Dan platformnya itu nggak harus bikin sendiri, bisa jadi kayak di Medium dan segala macam. Justru Medium kemarin itu bawa banyak ke traffic kan. Padahal goalsnya dia waktu itu adalah cuman share use case dia gitu. Misalnya di data, biasa yang sering itu di developer, data analytics. Pengalaman dia menyelesaikan sebuah masalah. Terus kayak sama lah kayak kita orang SEO misalnya punya website sendiri, share portofolio. Nah menurutku blogging yang bagus itu. Jadi dia fokus ke niche-nya tuh fokus satu. Dan kenapa aku bisa bilang gitu? Karena pengalaman. For konteks aku apoteker. Oh iya. Iya kan? Backgroundnya. Iya. Jadi aku nulis waktu kuliah itu tentang ujian apoteker. Apa aja yang harus disiapin. Terus pengalaman, kami bilangnya dulu PKPA. Ujian profesi apoteker ya? Pengalaman magang apa aja yang harus disebut. Nah, itu udah banyak tuh, ratusan lah bisa dibilang. Dengan cuman modal blogger.com, itu udah banyak yang klik, udah banyak yang nanya, udah banyak yang reach out. Karena aku udah nggak lagi di situ, aku ke SEO, aku tukar lah ke SEO. Tapi aku nggak hapus kontennya. Konten SEO aku nggak bisa di search orang, iya. Karena itu tadi Google udah kenalnya sebagai apoteker gitu. Dan orang yang masuk juga ke situ. Nah jadi valid tadi kata Kak Isti, kayak kalau sekarang nggak bisa lagi nih campur-campur. Kalau bisa ya fokus gitu. Ya, waktu itu kan aku juga akhirnya pindah domain dari nama aku sendiri jadi momopururo.com gitu. Tadi mau namain apa tentang yang barusan? Enggak. Apa yang kalau apa sih ngajakin ngeblok itu kayak lebih sekarang tuh lebih ke ngajakin blogging yang bener gitu, bukan ngajakin ngeblok lagi gitu. Jadi bukan sekedar ayo bikin blog, tapi ayo ngeblok yang bener. Oke, mari kita perdalam ke situ. Satu hal yang by the way, maaf. Aman. Soalnya ada beberapa blogger yang nggak peduli ngeblok yang bener atau enggak sampai sekarang, karena mereka mikirnya cuma hobi aja. Jadi tempat menumpahkan pikirannya doang gitu. Jadi untuk yang kayak gitu sih nggak masalah banget. Which is valid, itu masih valid banget juga gitu. Jadi ini untuk yang kalau mau mengembangkan blognya lagi berarti ya. Mari kita definisikan yang benernya itu seperti apa gitu. Versi kita. Karena jangan sampai kita malah ngejudge ngeblok lu nggak bener, masuk neraka gitu. Nah, jadi ngajak ngeblok yang bener, maksud kita di sini adalah ngebloknya itu bisa mendatangkan audiens yang relevan gitu kan, yang ya gampang bahasa teknis kitanya yang trafficnya naik terus, gitu nggak sih definisinya? Gitu nggak? Yang bener tuh tujuannya apa sih? Tujuannya mau ngeblok yang versi kita yang mau kita bahas abis ini, itu tujuannya apa sih? Yang bisa jadi aset gitu, yang bisa jadi aset, yang bisa apa ya, dekat lah sama kita sebagai seseorang.
Jadi maksudnya gini, ngeblok yang benar berarti satu kita jelas ini goalsnya apa dan ada audiensnya dan audiens mau datang. Oke. Gitu. Ya. Mungkin itu ya definisinya. Ya. Jadi tujuannya untuk mendatangkan audiens ya. Yep. Jadi kalau jadi aset tuh maksudnya kayak kita jadi punya sebuah representasi diri kita di digital yang orang tuh tahu dan datang. Yes. Ini berarti konteksnya bisa buat personal branding, buat karir bisa. Boleh. Bisa. Tadi di awal kayak sih juga nyebut tentang bisa dapat duit Iya. juga. Jadi aset menghasilkan gitu ya. Yeah. Minimal nambah temen Ya. gitu kan. Oke. Tapi Jadi banyak banget yang startnya dari mau nambah penghasilan. Itu juga banyak banget dan Oke. gak apa-apa, valid juga. Dan Yap, itu yang yap. kita buat ini arahin nih. ngeblok. Nah, Ya. diarahin gitu. Kalau yang tadi ngeblok buat curhat aja, itu bukan tidak benar, tapi itu bukan yang kita bahas. Yaitu terserah nulis aja silakan. Oke. Nah, sekarang satu hal yang tadi kalian berdua sudah sebut dan aku emang setuju banget sih dari kelas-kelas di SEO Daily SEO ID yang SEO Fundamental Course kan aku juga bilang gitu tuh. Kalau bikin website temanya harus fokus, niche-nya harus fokus. Jangan goda-godo kan. Tadi itu yang exactly kalian bilang. Buat mulai blog yang benar, apakah itu starting point-nya atau ada hal lain selain itu yang perlu disiapin? Ya, ini menarik nih. Jadi blogger yang masih awam mau mulai nih, oke, baru sadar kemarin gado-gado. Saya pikir masih bisa bikin blog ala media yang gado-gado gitu. Ternyata harus fokus. Ada hal lain nggak yang harus dipersiapkan di awal? Paling itu kalau aku teknisnya ya. Teknis itu kayak gimana? Yang domain, hosting, enggak juga ya. Oke. Itu kan Itu bisa. maksudnya kalau mau nambah penghasilan rata-rata brand nyarinya emang yang TLD, top level domain kan. Jadi emang kita mesti itulah punya domain Nggak sendiri. bisa pakai blogspot.com maksudnya. Ya, jarangnya Oke. jarang banget gitu. Oke, tema harus spesifik, harus punya domain yang TLD bahasanya, top level domain yang Oh, tapi .com. tergantung juga di Kompasiana kan nggak mesti top level Oke. domain, tapi dia dapat, tapi itu masuk ke Kompasiananya kan, masuk ke komunitasnya berarti. Oke. Itu sama apa ya, menulis dengan sama ini sih mungkin meningkatkan kemampuan tulisannya ya. Jadi kayak Oke. dia nulisnya selain dia suka, nulisnya juga infonya lengkap gitu. Oke, itu di awal harus maksudnya di awal tuh harus sadar bahwa oke, gue Iya. harus upgrade kemampuan Upgrade, nulis nih. Oke. Di awal upgrade aja gitu. Oke. Mau lo ada tambahan nggak? Aku fokus tadi yang guys dibilang, yang penting suka. Oke. Ya. Tapi maksudnya untuk itu jadi sesuatu yang apa ya, yang kita Kerjain tiap hari. kerjain gitu tiap ya. hari. Maksudnya kita tadi punya goal yang baik dan benar tuh gimana. Ya. Untuk blog itu jadi sesuatu yang seperti itu ya mau nggak mau kita harus suka dulu dong. Ya. Kayak nggak mungkin kita melakukan hal yang kayak kita bahas hal yang kita nggak tahu dan kita harus melakukan itu terus menerus, itu kan nggak sustainable. Ya. Jadi menurut aku awalnya, dan aku juga nggak orang ngeblok salah satu isunya karena itu aku nggak tahu aku mau bahas apa, aku nggak tahu mau suka apa. Jadi tulisannya nyampur. Even kalau misalnya kita bilang teman-teman yang tulisannya campur, tulisan campurnya itu adalah yang dia pengen tulis, which is Iya, fine. iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengarah yang kita bahas di sini adalah ya tadi satu, kita harus tahu kita mau bahas topik apa, dan nggak harus kita expert di dalam hal itu. Kita bisa share juga learning journey, which is aku yang lakukan gitu. Kayak aku belum jadi SEO tapi aku belajar SEO, aku share di blog, Ya. aku share ke teman-teman blog M misalnya. Nah, jadi kayaknya satu itu yang penting. Baru tadi teknis. Kalau misalnya mau diseriusin harus jelas. Karena dari situ juga orang akan melihat oh ini serius. Kalau misalnya next time kita ada opportunity, ini layak untuk diajak. Gitu sih. Ya, Dan yang terakhir adalah ya kasih tahu orang gitu. Kalau kita punya blog gitu sih. Mau Oke. mulai harus siap kasih tahu, harus siap nge-share. Narsis. Caranya untuk kita berani adalah ya tadi baik lagi kayak bilang Komunitas. bisa nulis, harus belajar nulis. Maksudnya gini, kita nulis sebagus mungkin yang kita bisa, yang menurut kita nggak malu untuk share. Oh. Ya, jadi kita udah percaya dulu sama tulisan Yes. kita gitu. Oke, Jadi oke. kita Kayaknya- nggak malu buat nge-share-nya. Iya, kayaknya mindsetnya yang awal-awal itu dulu. Oke. Ya. Berarti kalau buat di awal tadi
kayaknya yang part suka nulis tuh emang harus nomor 1 ya. Yes. Iya. Karena kalau emang lu nggak suka nulis ya, Betul, Jadinya betul. spam. ya nggak Iya. usah bikin blog deh gitu. Iya, Jadinya spam. benar-benar. Gue nggak suka nulis, gue Suka pengen. nulis sama suka baca sih. Oh iya, itu suka aku baca suka juga. sih. Karena kita nggak mungkin nulis kalau kita tidak suka baca. Benar. Betul. Iya. Soalnya kenapa suka nulis nih dan yang which is suka baca juga tuh, jadi poin pertama adalah karena ya kalau misalkan orang-orang kan nulis bisa pakai ChatGPT gitu. Nggak, beda. Ya, Beda. Jadi Technically bisa. Technically bisa. apakah orang mau baca konten ChatGPT? Ya. Emang lu mau baca konten? Belum Pertanyaan tentu. selanjutnya. Ya, benar. Jadi starting pointnya kita dari suka nulis, habis itu kita harus nyiapin tema, kita mau bahas apa nih gitu. Which is kan kalau kita mau punya aset yang berkembang nih blognya kan kita nggak bisa cek gado-gado lagi kan. Jadi 1 suka nulis, 2 tema harus spesifik, dan ketiga Temanya disukai. temanya disukai. Tadi suka nulis beda ya? Beda, suka nulis sama kayak aku suka ngeblog sama suka traveling. Oke. Ada orang suka ngeblog sama ini tadi kalau si Maul dulunya apoteker, sekarang SEO, Ya, learning journey-nya. Oke, jadi suka dengan tema dengan yang yang- diangkat di ya, situ. diangkat. Sehingga kalau udah suka sama yang tadi itu, kita bisa mempromosikan website Iya, kita, dengan konten lebih kita percaya diri. dengan percaya diri. Walaupun kontennya, mungkin kalau nggak harus nunggu konten kita perfect dulu baru kita promosiin sih, Benar. kayak sambil jalan ya. Oke. Nggak perfect, cuman kita yakin tulisan kita bagus gitu. Oke, kita pede Kita dengan pede tulisan dengan kita. itu. Oke. Itu keywordnya pede, benar. Pede. Keywordnya pede, maksudnya Iya. kalaupun nggak perfect kan nanti kita bisa belajar Ya. along the way gitu. Nobody's perfect. That's why I'm nobody. Gitu. Jadi sebelum pede harus suka ya, Iya, gitu kan? sebelum pede harus suka. Oh, tadi sempat apa namanya? Kamu sempat mention tentang fokus ngeblog tahun 2022 di tema travel keluarga gitu kan. Nah, sebelumnya itu blog gado-gado Gado-gado. gitu kan. Boleh cerita lebih lanjut, cerita sedikit lah tentang transisi dari Blog gado-gado itu. gado-gado menjadi yang blog spesifik. Karena banyak teman-teman tuh kayaknya punya case yang sama sih, Betul. dan semua enggak semua ya, mereka tuh gimana kalau mau tobat gitu, mau mau tobat. dari gado-gado ke spesifik tuh gimana? Ya, mau nambahin justru karena kita mulainya di situ, Mas. Karena awalnya pengen AdSense kan. Iya, Oke. benar. Nah, Oke. karena dulu tuh pengennya AdSense, jadi kita banyak tuh apapun lah Kategorinya dibahas, ya. Nah, jadi I don't know, mungkin itu udah nggak, ROI-nya sudah tidak setinggi dulu, Ya. dan sekarang mau hijrah. Ya, Apa ya. yang dilakukan? Ya benar. Kalau dulu ya aku dapat ilmunya dari Pak Suami juga. Jadi itu blognya pertama itu kan karena aku kepikiran untuk ganti domain, jadinya sekalian deh aku rapiin ininya apa kategorinya, terus isinya apa gitu. Jadi berhubung emang mau fokus di traveling, ya udah aku cari kategori-kategori yang emang berhubungan sama traveling keluarga. Apa sih yang dicari biasanya kan ya tempat wisata, terus penginapan, hotel, apa segala macam. Nah, itu yang aku jadikan kategori besar. Jadi itu teknisnya kayak gitu. Jadi yang tulisan-tulisan lamanya banyak banget yang aku hapus, terutama yang emang nggak relevan lagi, apalagi yang job-job yang udah kadaluarsa istilahnya gitu. Itu aku hapus. Nah, tapi yang kayak ada juga tuh yang parenting dan yang apa yang masih menurut aku itu masih layak lah untuk dipertahankan, itu masukin aku masukkan akhirnya di kategori lainnya. Jadi aku punya satu kategori yang istilahnya diumpetin itu tuh di lainnya, dan itu masih terisi oleh konten-konten lama yang itu tadi, yang parenting, yang istilahnya itu kan perjalanan aku jadi ibu gitu. Jadi aku simpen di situ gitu. Nah, kenapa mutusin untuk fokus di travel family, karena awalnya tuh aku begitu lahiran anak ketiga itu ngeblognya udah mulai jarang banget karena udah waktunya udah nggak bisa. Anak ketiga lahir tahun 2019. Oke. Nah, begitu tahun 2022 udah lumayan anaknya 3, udah ada yang bantuin, dan jadi udah ada yang udah bisa dilepas juga. Jadinya mulai kepikiran ngisi blog. Ya tadinya belum ganti domain, tapi udah mulai fokus di traveling itu. Akhirnya kepikiran ya udah ganti aja sekalian, nyamain sama username Instagram aku, Momo Pururu. Akhirnya brandingnya Momo Pururu sampai sekarang gitu. Aku punya pertanyaan. Berarti maksudnya nggak semua konten yang kita anggap bukan traveling itu dihapus kan? Berarti? Iya. Jadi Aku kayak kita nggak- masih pilih-pilih aset yang bagus, kiranya bagus ya tetap kita simpan.
ya kalau memang udah kedaluarsa dan udah gak relevan boleh dihapus. Ya, Ya. Kalau di SEO ini kayak apa? Konten pruning. Konten pruning, Pruning, iya. pruning ya Nah, namanya. jadi motong ini kan. dipangkasin ya, Dipangkas. Dibangkas ya. Ini hal yang bagus ya. Jadi mungkin itu tahap pertama dari KST itu, Mas. Iya. Yap. Terus apa lagi? Maksudnya selain di pruning, bikin domain baru. Apalagi ya diisi banyak apa Oh jadi iya benar. kan tulisan lamanya mungkin banyak tuh tentang parenting masih mendominasi. Nah akhirnya aku perbanyak lagi konten tentang travelingnya, ya pengalaman selama kita jalan-jalan dari 2019 sampai 2022 lumayan banyak, jadi itu aku masukin satu-satu. Akhirnya sekarang konten travelnya udah lebih banyak daripada konten parentingnya tadi gitu. I see. Nah justru Gitu itu yang sih. belum aku lakukan berarti. Kayak konten SEO-nya kurang banyak berarti. Iya, benar. Soalnya masih ke bawah kan. Karena itu tadi kan, aku seneng karena ketemu blogger challenge tadi. Itu yang nge-challenge aku untuk bisa konsisten 2 kali seminggu. Awalnya 2 kali seminggu selama 6 bulan. Karena mulainya juga di tengah tahun, bulan Juli. Nah begitu 2023 mulai tuh, dari Januari mulainya, jadi setahun dapat 100 konten berarti kan? Dapat Wah, 100, lumayan. 2 minggu. 104-an, ya 100 lah. Ya, 100 konten lah kira-kira. Karena ada liburnya pas Ramadan, pas Lebaran tuh Ya, libur ya. gitu-gitu deh. Oh, jadi aku yang nanya boleh? Boleh. Jadi komitmennya itu untuk kalau misalnya ikut challenge itu kan bagian dari komunitas. Nah, komitmennya untuk memulai komitmen itu di teman-teman komunitas itu gimana ngobrolnya? Sebenarnya jadi ada satu orang namanya blogger nomad di Instagram. Itu kan yang aku tuh nemu story-nya untuk dia bilang aku bikin challenge nih, yuk yang mau ikutan DM aja. Jadi yang mau ikutan tuh daftar aja DM. Oke. Dan sebenarnya dibatasin juga kategorinya harus traveling gitu. Jadi yang kategori traveling dibikinlah blogger challenge itu dua kali seminggu nulis gitu. Berarti komitmennya cuman nulis. Kalau misalnya nggak bisa keep up, jadi kick dari grup. Didepak dari grup, Oke. betul, dikeluarin. Sesimpel itu ya, maksudnya. Iya, Tapi sesimpel itu efektif udah. ya. Kalau memang Buat orang yang aku, serius. Buat aku itu efektif. Yap. Ini kayak kita butuh bikin kayak serupa gitu di Daily SEO sih. Iya, boleh. Kalau ada yang bisa bantuin gitu. Oke, berarti aku nge-recap dulu ya sebelum Iya, lanjut ke boleh, step berikutnya. Nge-recap bagian pertama buat teman-teman yang udah keburu bikin blog yang gado-gado gitu. Which is tadi latar belakang bikin blog gado-gado adalah karena selama ini taunya kalau mau dapat duit dari internet harus bisa bahas banyak hal gitu kan, yang nulis yang search volume-nya tinggi gitu. Zaman sekarang kagak bisa lagi naiknya gitu kan, makanya mendingan difokusin. Karena nanti abis ini kita bahas monetization ya, bahas ngeduitinnya ya. Tapi kalau udah keburu gado-gado pengen difokusin, pertama tadi pasti pilih niche dulu kan, temanya mau apa. Kalau dalam kasusnya Kaisti dari parenting menjadi traveling. Terus kedua, menyesuaikan nama domain. Itu sebenarnya harus nggak, atau kayak kamu tadi biar sama kayak Instagram deh, udah keburu branding itu, atau kayak boleh lah nama pribadi kan, tadinya kan nama pribadi kan nama domainnya kan, atau bebas aja, yang penting disukai deh namanya gitu. Kalau menurut aku sih bebas aja ya. Yang penting Oke. disukain, yang penting dia suka sama namanya. Tapi Oke. kalau misalkan untuk branding nggak perlu banget pakai nama pribadi menurut aku. Jadi pisahin antara brand nama blognya dengan nama pribadi gitu biar Buat bisa- aku gitu. Oke. Tapi banyak banget yang pakai nama pribadi, Iya, nggak iya. apa-apa juga. Aku juga setuju sih, mendingan branding tuh nama beda sih buat aku. Jadi kayak memisahkan hidup, kan kita bukan artis ya. Iya. Jadi biarlah produk kita. Jadi pilih domain yang brandingnya kita suka. Habis itu bikin kategori-kategori baru yang emang sesuai dengan tema yang baru tadi niche yang kita pilih. Terus tulisan lama dicek yang benar-benar udah nggak bermanfaat, nggak relevan, boleh dihapus. Walaupun ada perasaan sayang gitu ya, dulu ditulis tapi harus dihapus gitu ya. Ya benar. Ada beberapa yang nggak aku hapus banget, cuman ya dijadiin draft aja. Oh, di private. Dijadiin draft atau di private. Oke, Kan iya begitu. Mau hapus tuh maksudnya bukan dihilangin tapi diumpetin lah, diumpetin. kita. Atau dipindah gitu. Nah, yang masih relevan buat publik tapi kategorinya tidak relevan dengan niche yang baru dipindah ke kategori Oke, lain gitu dipindah. kan. Habis itu terakhir perbanyak bikin tulisan Perbanyak yang bikin kategori tulisan baru. dengan kategori yang itu. Oke. Nah, nextnya monetization, perduitan nih. Tadi kan soalnya latar belakang pada ngeblok kan karena mau dapat duit kan. Duit tambahan ya? Atau Duit sebenarnya duit utama, duit tambahan? Blog masih bisa jadi duit utama nggak? Nah, kalau dari blog kayaknya menurut aku ya sekarang dari blog aja ya, kayaknya jarang sih. Berat ya? Berat sih. Soalnya kayak yang aku bilang tadi, blog itu biasanya jadi batu loncatan.
Bisa jadi abis itu jadi SEO SEO spesialis atau content writer atau apapun gitu. Oke. Freelancer lainnya yang I see. yang orang bisa nemuin dia dari blognya gitu. Jadi blog ini batu loncatannya aja. Oke. Kalaupun Oke. mau dapat duit dari blog masih bisa, tapi nggak yang untuk jadi utama. Oke. Gitu. Buat jajan-jajan doang gitu ya. Jajan-jajan aja lumayan banget Kamu sih. sempat tahu blog bisa jadi duit gede nggak? Justru Affiliate lah, yang apa AdSense lah. yang dijual bukan literally blognya sebenarnya. Tapi Kayak- personalnya ya? Iya, jadi kayak bener Kak Kaisi bilang tadi, blog itu kan salah satu apa ya, proof gitu kok. Oh, kita bisa ini. Oke. Nah, justru yang aku lihat juga dari teman-teman yang lain yang blogger, justru mereka tuh dapat duitnya tuh dari mereka sebagai konsultan atau orang reach out Iya ke mereka. benar-benar. Oke. Atau ya di hire aja gitu jadi pemateri dan segala macam. Ya. Soalnya zaman dulu bisa Iya, Bisa. zaman bisa. Saya sempat dapat pie-nya tuh. ngerasain sempat ya. Iya. Oh ya aku juga lagi. Berapa dulu? Ya walaupun cuma $100 sebulan pernah Iya. sih. Oh. Dan 10 tahun, 9 tahun yang lalu juga masih banyak. Itu kayak event-event blogger. Itu masih banyak banget. Kayak seminggu bisa 3 kali atau berapa kali. Dan Dapat itu amplop semua? Dapat amplop semua. Jadi Oke. kayak zaman itu mungkin masih bisa buat jadi penghasilan utama. Kalau sekarang udah, Oke. kalau sekarang kalah sama Instagram ya. KOL, Sosmed, influencer gitu. Instagram, Oke. TikTok tuh udah mainnya jauh banget gitu. Kalau cuman jual perform ya. Iya, kalau cuma jual perform jual konten doang, aja, ya. konten doang Oke. gitu itu. Nah sekarang kita bahas monetize-nya. Hmm. Boleh buka dapur sedikit nggak mah? Kayak dapat ini mungkin angkanya jangan dibuka deh, tapi kayak dapatnya nih si momopururu.com nih dapatnya dari mana sih gitu ya? Tadi kan dibilang nggak bisa jadi yang utama, tapi buat nambah-nambah traveling keluarga boleh lah gitu. Ya, Nah lumayan. itu dari mana aja tuh dapatnya tuh duit? Pertama ada yang reach out langsung, lewat email, lewat DM, itu ada brand yang reach out langsung gitu. Kedua dari marketplace backlink, Oke. ya kita daftar di marketplace itu. Ya. Ya, ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri, ada yang lokal juga. Terus dari komunitas itu pastinya, sama dari Instagram. Kadang-kadang ada brand yang reach outnya justru dari Instagram gitu. Oke. Itu sih. Itu kan sumber datangnya ya. Tapi bentuknya kamu dapat duit tuh karena ngapain? Si brand-brand itu yang tadi datang dari kontak langsung lah, dari marketplace lah. Itu Bentuk yang aku kerjain atau mereka ngelihat dari mana? yang kamu kerjain di website, di Yang aku blog. kerjain di website itu ada content placement. Content placement itu mereka udah siap artikelnya, tinggal aku publish. Ada juga yang kayak bentuknya endorsement. Jadi mereka ngundang aku karena ya mau ditulis di blog aku pakai bahasa aku sendiri gitu. Nah itu Oke. itu lebih. Jadi kalau rate-nya content placement tuh masih di bawah. Nah kalau yang aku tulis sendiri kan lebih personal, jadi itu lebih tinggi rate-nya gitu. Oke. Emang dua itu aja atau ada cara lain dari blog tuh bisa dapat duit langsung? Dua itu doang ya? Adalah apa ya? Ya itu tadi endorse kan sama. Oh iya, oke. Sama. Nah, datangnya dari brand tadi reach out langsung, kontak email langsung. Marketplace backlink, komunitas sama Instagram. Nah, si brand yang pertama tadi tuh, brand reach out langsung dapat dari mana? Nemu kamu dari mana? Mereka googling kah jadi tahu? Nah, sayangnya aku nggak pernah nanya mereka nemu aku dari mana ya. Tapi Oke. rata-rata dari blog Momopururu sih. Iya, taunya itu ada dari mana gitu? Apakah Itu aku nggak pernah nanya. Ya, aku juga punya pertanyaan itu. Soalnya sempat dulu ada brand hosting, out of nowhere dia nge-email. Ya, dia minta placement intinya kayak, kamu pakai ini kan gitu. Oh, dia tahu kalau Iya, dia tahu. dipakai. Oke. Karena mungkin aku dia baca konten Kompetitornya nih, sebelumnya. kompetitornya. Enggak, memang yang aku pakai. Oh, oke. Somehow dia tahu gitu. Entah dia baca karena aku pernah bikin blognya atau memang dia cari gitu. Ya. Nah, terus ya itu dari brand biasanya datang langsung minta Red card. iya, Red red card. card. Terus kalau misalnya Mas udah pakai kan ya, terus bisa boleh dibahas dong segala macam. Itu kan dari kita, benar kata Isti, kalau misal dari kita itu lebih mahal, kita bisa charge lebih mahal. Kalau misal dari blogger, yang dari pengalamanku kemarin tuh biasanya brand datang ke blogger, ke komunitas, terus brandnya minta apa, terus kita penuhi. Entah itu hadir di event, entah itu review dan segala macam. Nah, di situ nanti paketannya all in, udah Kalau uang sekarang- jajan, udah makan, udah lihat apa misalnya ada show dan segala macam. Nah, kalau gitu sih. sekarang bentuknya juga akhirnya campur sama Instagram. Oke. Karena Oh, iya, benar. karena aku bikin reels juga kan di Instagram kan, sampai belajar dan bikin komunitas Moms Video Maker itu.
Nah, itu aku belajar bikin reels. Nah, ya udah jadi kadang dapatnya Instagram doang, kadang dapatnya konten blog gitu, kadang dapatnya campur gitu. Jadi lebih banyak cabangnya gitu. Oke. Dalam konteks buat memaksimalkan percuanan nih gitu ya. Berarti emang nggak bisa ngeblok doang ya, harus aktif di sosmed juga gitu. Kalau buat sekarang gitu sih kayaknya. Gitu ya. Karena di sosmed itu yang udah paling banyak duitnya ke sana. Jadi kalau mau nggak mau kita juga harus punya sosmed gitu. Karena yang tadi aku bilang sosmed itu sekarang jadi pintu masuknya. Jadi pintu masuknya ke blog gitu. Jadi dari mana mereka tahu kita ngeblok kalau bukan dari sosmed kita. Kalau bukan kita yang bilang secara langsung nih abis nulis sesuatu baca ya blognya gitu-gitu. Jadi kayak mereka tahu kita adalah blogger ya dari sosmed akhirnya sekarang. Aku mau pertanyaan jahil dikit. Kembali ke awal tadi tuh, kalau gitu ngapain ngeblok? Tetap Instagram aja gitu. Ya kan tadi udah jawab sih, tapi kayak dalam kasus ini ya kan tetap beda kan. Blog buat itunya lebih detail. Ya itu tadi karena kita banyak yang datang dari emang suka nulis. Kita senangnya nulis secara detail dan semua beban pikiran kita juga terpuaskan di tulisan itu gitu. Berarti emang blog nggak untuk semua orang, tapi untuk yang suka nulis maksimalkan dengan cara yang tadi kita bahas, gitulah ya. Oke, monetization apa yang bisa dikulik lagi ya? Yang menarik buat Google Ads, AdSense. Blognya bisa dijual. Blog bisa dijual. Waktu itu ada yang nawarin blog. Nah, ditawar berapa emang? Enggak dia enggak nawar, cuma nanya aja mau pururu.com-nya dijual enggak. Saat ini sih enggak, tapi kalau dibayar segini boleh lah. kita nggak tahu peruntukannya apa, tapi banyak kok kayak misalnya ya ini contoh yang sangat jauh sekali ya, kayak si Glenn yang sekarang udah kerja di Ahrefs itu kan dia bikin blog itu proper research, terus blognya ownership-nya diambil sama perusahaan lebih besar gitu. Ya, dibeli sama Ahrefs bukan? Iya, jadi yang owner blognya itu bukan dia personal lagi. Oh, tapi masih ada blognya ya? Tapi blognya masih ada. Tapi aku jadi punya pertanyaan. Apa? Kalau yang beli domain gitu, mereka ngincer apanya sih? Ngincar ya ini SEO yang gaya lama ya, ngincar domain authority, ngincar backlinks yang udah ada gitu. Sampai berani bayar mahal. Iya, itu nanti web kamu bakal di-kill juga sih. Gitu. Jadi aku saya pernah menjual website saya dulu anakui.com tuh baby dari 2007. Tapi karena pengen fokus ke daily SEO jadi terpaksa dijual. Itu laku ya langsung spill aja nggak apa-apa lah ya, laku 35 juta. Sempat dapat AdSense tahun 2017 2018 $100. Makin lama makin turun trafficnya, AdSense udah nggak ada lagi, tapi masih ada yang mau beli segitu. Sempat ada yang mau jual, ada yang nawar 50 juta, tapi itu langsung mau di-kill karena dia broker yang beli itu broker. Kalau saya tuh jual ke 35 juta karena yang beli blogger. Yang tadi broker yang mau nge-kill ya. Jadi dia cuma beli domain doang, kayak tadi gue bilang gitu. Jadi emang bisa dijual, tapi ya udah wassalamualaikum gitu kan, nggak bisa kita terusin lagi. Kayak ada dua kan, kayak jual untuk dia beli untuk di-kill untuk cuman minta matrix-matrixnya aja, atau dia pengen punya network. Ya. Gitu. Pengen jadi dilanjutin. Jadi ada blogger yang jadi dia bikin blog, terus blog itu berubah jadi media itu dibeli sama penerbit. Nah, jadi ya gitu salah satu yang paling ujung ya making money dari blog ya itu. Kita udah ternak gede, udah banyak kontribusinya, terus dibelilah IP-nya sama brand. Aku ada yang terlewatkan. Monetisasi itu juga bisa dari lomba-lomba. Oh, ikut lomba. Ikut lomba. Walaupun sekarang nggak sebanyak dulu ya, nggak sebanyak 8-10 tahun lalu. Tapi masih ada aja lah. Masih ada aja gitu. Itu kayak tadi yang Transfest tuh tahun lalu kan ada lomba blog tuh. Lomba blog. Gitu. Jadi perusahaan kalau mau bikin lomba blog itu jangan buat dapat backlink ya, tapi buat dapat exposure. Yes. Gitu. Oke, monetization tadi content placement, endorsan, mix dengan Instagram, ikut lomba blogger. Kalau gitu yang di komunitas tuh namanya apa ya? Soalnya di Kompasiana tuh page view ya, berdasarkan page views ya. Fee ya. Fee-nya dari performance ya. Performance. Kalau mereka dapat tayangan istilahnya kayak FYP itu tuh dapat lagi gitu. Itu namanya apa? Itu kan monetisasi juga. Betul, tapi itu bukan blog kita ya, itu kan blognya platform sama. Kita sebagai kontributor kayak IDN gitu juga. IDN gitu juga. ID blog atau IDN Times. Iya, IDN Times. Oh, itu nggak pure dari blog kita ya benar ya? Iya, itu platform dia.
Oke, mungkin kita karena sudah menjelang akhir, aku mau nanya tips sih, tips Oke. praktek lah. Ini Tips apa? sebagai seseorang yang masih aktif ngeblog, terus juga performance blognya juga alhamdulillah bisa dicek teman-teman sendiri buat konfirmasi masih naik terus trennya gitu kan. Ya tips sukses lah gitu buat blogger-blogger yang baru mulai atau baru mau hijrah ke yang biar spesifik. konsisten aja mungkin ya. Bebas. Jadi- ya mungkin konsisten kali ya kalau biar. Jadi soalnya kan kayak traffic naik itu salah satunya emang karena konsisten tadi juga. Oke. Ya itu kan tadi dua kali seminggu aja tuh masih bisa naik terus, apalagi yang setiap hari gitu. Oke. Jadi makanya penting buat milih nulis apa yang kita benar-benar suka gitu. Biar nggak bosen. Ya bosan pasti ada, tapi biar tetap semangatnya masih ada lah gitu. Paling itu sih tipsnya biar konsisten tuh. Oke. Itu satu, yang itu kita nulis yang kita suka Oke. banget, dan yang kedua ya itu fokus tujuannya apa gitu. Oke. Ada yang lebih praktis gak? Ini kayak terkesan masih ini aku setuju Iya, maksudnya iya, setuju iya, banget iya. bener. Cuma kayak normatif gitu. Nah, ada yang lebih aplikatif gak? Gimana cara biar konsisten? Oh, tadi itu ya ikut komunitas. Komunitas yang bikin tuh kita beneran maksa ya. Bisa Oke. nge-boost semangat kita juga gitu. Oke. Bahkan ada satu teman aku yang sampai bikin grup khusus informasi lomba. Lomba tulisan, lomba blog, lomba apa itu, jadi bikin ada satu komunitas lagi bikin Biar semangat infonya, pokoknya biar ya. semangat Oke. ikut lombanya gitu. Oke. Gitulah. Oke. Berkomunitas. Mantap. Ya, teman-teman, saya masih ngeblog. Walaupun yang nulis bukan saya tapi tim saya, tapi Daily SEO ID kan emang ngeblog gitu kan. Kak Isti di travel blogger, Kak Isti travel blogger di momopuru.com. Mau balik ngeblog gak? Kapan-kapan. Kawan. Aku nulis tapi ya beberapa bulan sekali. Iya, kamu iya, iya. kamu kan Kalau nge-blog di LinkedIn. Oh iya, kalau saya pribadi nulis di Iya, LinkedIn. di LinkedIn. Iya, Yang LinkedIn udah nggak lagi. Technically ngeblog gak ya? Ya gitulah. Oke, seru banget. Apa lagi ya? Tentang blog yang mau Mungkin ditanya. terakhir, Aha. ini kan udah banyak AI. Gitu. Terus pandangan Kak Isti Oh, sebagai iya. blogger kayak, Oh iya. Wah, dipakein Iya nggak ya? Atau ya udah AI sendiri, saya nulis sendiri. Nah itu Atau- aku udah pakai AI sejak 2 tahun ya. AI itu emang udah 2 tahun ya. Itu dari Lebih, awal, istilahnya dari awal dia muncul, aku udah mulai coba-coba dan sampai sekarang masih dipakai. Tapi bukan untuk nulis satu artikel full. I see. Itu AI itu aku pakai buat brainstorming dan minta tambahan ide aja. Kadang-kadang outline sih, tapi kadang-kadang juga bikin draft. Cuman sampai sekarang masih nggak memuaskan hasil tulisan, jadinya tuh nggak memuaskan. Jadi tapi buat teman brainstorming tuh oke banget. Brainstorming terus analisis tulisan itu tuh oke banget. Jadi AI itu aku pakai buat itu, bukan untuk nulis artikelnya. Jadi kalau Ya. nulis masih sendiri. Yes. Berarti nggak bantu dong untuk bantu biar konsisten. Ya, Oh, iya. membantu juga Iya. buat konsisten, karena kayak aku punya topik nih segini. Jadi bagusnya dijadwalin kayak gimana gitu, ntar dibikinin jadwalnya misalnya sama AI gitu. Gitu sih. Yap. Bantuannya kayak gitu-gitu aja. Jadi AI tidak akan menggantikan kita, tapi kita memanfaatkan AI. Memanfaatkan AI. Tuh. Oke, udah kali ya. Ya. Teman-teman, ini Panjang. dunia blogging tuh di SEO tuh kayak apa ya? Somehow teman-teman yang punya blog tuh pada nggak mau nyebut blognya apa kalau di grup-grup tuh. Oke. Karena mereka mereka tidak pede, entah mereka pakai cara-cara aneh, entah mereka takut blognya kena diapa-apain. Lah padahal blog aja kagak ada yang kenal, ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak mereka tuh pada nggak mau nyebut blognya. Makanya semoga dengan obrolan ini teman-teman blogger tuh ya bisa lebih pede lagi, bisa lebih bisa dapat hopefully dapat tambahan cuan yang bisa tambahan cuan atau jadi batu loncatan buat Ya. whatever your karir kedepannya gitu. Oke, itu aja. Terima kasih Mah buat obrolannya. Oke. Sampai ketemu. Oh ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Daily SEO ID. Komen di bawah tentang apa yang kalian pelajari dari Kak Isti, atau kalau mau nanya langsung, kontak dia kemana? Iya. Kontak kamu di mana? Kontak Instagram aja ya. Instagram aja, Momopuru. @momopururu gitu ya. Jadi komen kalau yang mau teman-teman mau nanya apa atau yang kalian dapatkan dari obrolan hari ini, tulis di komen. Sampai ketemu di episode podcast Daily SEO ID berikutnya, tempat belajar SEO lewat ngobrol santai bareng praktisi. Ilman Akbar pamit. Maulana pamit. Isti. Sampai ketemu lagi. Dah.